Annyeong. Janan, Trirama Hidayanti, Imidah 2003 102 164. Janan Wahyu Agistasari, Imidah 2003 102 177. Janan Tasya Aspapramas, Taimnida 2003 102 185. Enjoy for watching. Kemawo. Rahma lagi ngapain ya? Kok sibuk sendiri main HP sendiri? Iya gak tahu tuh, coba tanyain deh. Ayo, lagi ngapain? Mandangin HP terus. Iya nih. Kaget gue. Ini loh lagi lihat-lihat tren fashion sekarang, lucu-lucu sih. Mana sih? Gak Lihat kelihatan. apa sih, Ma? Ini loh, lihat brand-brand Korea yang sekarang cute-cute banget. Emang sih, tapi mahal nggak sih itu? Iya kan biasanya brand-brand luar negeri itu mahal-mahal, belum kalau pakai jasip atau ongkir. Iya sih guys, tapi kan aku cuma lihat dat doang. Kan kalau lihat dat nggak harus beli kan? Iya sih bener. Ngomong-ngomong soal Korea, kalian tahu nggak sih kalau sekarang pasar Korea itu meluas? Gimana sih pendapat kalian? Iya, pasar Korea sekarang tuh lagi meluas. Dari segi barang tuh mereka tuh bagus-bagus, kayak cute-cute gak sih? Dan sekarang juga kan Korea itu jadi salah satu trend center fashion terbesar di dunia. Betul tuh, tapi lagi-lagi sekarang kan kita yang tadi kemarin kena covid kan, kita kan lebih sering nonton film kan, dan sekarang tuh kayak drama-drama Korea lebih booming gak sih di kalangan muda kayak kita kayak gini. Terus belum lagi nanti ada girl band dan musik-musik Korea tuh udah masuk ke Indonesia dengan sangat leluasa gitu loh, apalagi di kalangan muda. Wah, banyak juga ya guys. Apalagi pasar Korea ini kan lebih fokus ke generasi kita ya kan? Apalagi kalau kita lihat-lihat tuh, kalau kita lihat artis-artis dan anak-anak muda itu kayak hektik banget, kayak suka banget, pengen banget liburan di Korea. Mereka sering liburan ke Korea, apalagi ada juga orang Korea yang liburan ke Indonesia. Nah, gimana sih pendapat kalian kalau lihat fenomena seperti ini? Kalau menurut aku ya dari segi kita nih orang Indonesia pasti ingin kan ke Korea, apalagi kan tadi salah satu trend center fashion terbesar di dunia, dan juga kan di sana tuh kan beauty-nya tuh tinggi banget ya, kayak kalau mereka jelek itu kan nggak mau sih oplas. Di sana kan oplas kan kayak udah umum, dan hasilnya daripada Indonesia sih katanya lebih bagus, lebih murah ya kan, apalagi skincare-nya, perawatannya tuh kayak lebih bagus-bagus daripada Indonesia gitu sih. Tapi kan kalau Indonesia kan nggak kalah, beda kan. Kalau Indonesia kan, kalau orang Korea ke Indonesia kan lebih murah gitu, untuk tempat wisatanya juga banyak, budayanya juga lebih bagus gitu sih. Sih. Oh iya betul juga sih. Tapi kan ya bukannya kalau kita ya orang Indonesia terus pergi ke luar negeri ke Korea itu tuh kita harus penukaran uang kan ke dolar, atau kita langsung penukaran ke won langsung ya? Gini, kalian tuh ingat gak sih pas kita semester 6 belajar bersama Bu Ayu kan ada fenomena dolarisasi nih. Ternyata Indonesia itu juga ikut serta dalam kerjasama bersama Korea dalam bentuk mengurangi dolar. Jadi ada kerjasama dua negara bersama Korea dan Indonesia juga. Masih ingat nggak? Ingat sih pastinya, karena kan bahwasanya ya kalau dulu kan kita kerjasama dengan Korea nih, itu ada pihak ketiganya yaitu Amerika. Kita pakai penukaran uangnya itu pakai dolar. Itu ya kalau sekarang itu lebih mahal sih jatuhnya daripada kita langsung dari rupiah ke won misal. Karena ya kalau kita pakai dolar, kita kan dari rupiah tukar ke dolar, habis itu tukar ke won, itu jatuhnya lebih mahal. Kecuali kalau kita langsung dari rupiah langsung ke won, itu jatuhnya lebih murah dan itu lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Korea gitu. Iya sih, bener juga. Kalau dipikirkan kan pasti banyak tuh kan kurs yang akan dibayarkan karena uang rupiah akan ditukar ke dolar, lalu ditukar ke won ataupun sebaliknya gitu. Iya sih. BTW guys, dulu tuh pernah baca berita soal kayak gini, tapi udah lama banget, lupa gue cariin dulu, nanti aku kirimin ke kalian. Ntar ya. Oke, siap. Siapa tahu nanti habis ini kita bisa liburan ke Korea. Lulus kuliah gas nih. Iya sih. Udah aku kirimin nih. Kan ini nih udah aku kirimin nih guys, sudah baca-baca artikelnya kan, udah baca beritanya nih. Gimana nih pendapat kalian dari baca-baca artikel tadi? Wah iya juga ya, salah yang aku baca nih ya. Ternyata Indonesia itu telah mengadakan atau bekerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea. Di sini dijelaskan bahwa tanggal
2 Mei tahun 2023, Gubernur Bank Indonesia yang bernama Peri Warjio dan Gubernur Bank of Korea yang bernama Lee Chang-yong telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU untuk kerjasama di sela-sela pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral ASEAN plus 3 di Incheon, Korea Selatan. Bahwa dijelaskan juga bahwasanya itu kedutaan besar Gandhi Sulistianto juga menegaskan dengan kerjasama tersebut dapat mendorong pemerintah Korea Selatan untuk segera mengimplementasikan kebijakan bebas visa bagi negara Indonesia yang akan berkunjung ke Korea Selatan. Wah, keren juga kan ya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea ini. Selain memudahkan kita sebagai generasi muda yang sekarang yang mencintai fashion, skincare, produk Korea, ini juga memudahkan bagi Indonesia juga ya dalam pengenalan budaya, wisata, dan lain-lain. BTW nih guys, kemudahan apa sih yang didapatkan setelah kerjasama ini dilakukan menurut kalian? Kalau mungkin ya dari sisi individu nih dulu dari kita sendiri ya kan, kalau kita udah kerjasama sama Korea kayak gitu, otomatis yang kemarin tuh tren fashion Korea itu mahal-mahal banget karena kita harus tukar lagi sama dari won ke dolar dulu, abis itu tukar ke Indonesia lagi, terus itu kayak harganya tinggi-tinggi kan. Nah sekarang tuh kemungkinan besar harganya itu lagi sedang turun kayak gitu. Dan tadi itu dari sisi individu ada pembebasan visa, sehingga kita kalau mau orang Korea liburan ke Indonesia lebih mudah, orang Indonesia liburan ke Korea lebih mudah kayak gitu sih kalau menurutku. Iya juga sih, bener. Terus kalau menurut aku ya dari sisi usaha nih, perusahaan-perusahaan yang di Indonesia sama Korea tuh kayak lebih mudah untuk ekspor impor nggak sih antara kedua belah pihak. Terus kalau pemerintah tadi kayak pembebasan visa itu kan kayak menguntungkan pemerintah juga ya, dan kita sebagai individu atau masyarakat yang ingin ke Korea dan orang Korea yang mau ke Indonesia. Dan juga kan baru-baru ini tuh Indonesia sama Korea bekerja sama untuk kemajuan transportasi di Indonesia ya, di bidang kereta api nggak sih, bener kan? Itu. Wah, ternyata kerjasama bilateral ini sangat berdampak ya bagi individu, bahkan pemerintah dan juga usaha. Kalau ini berlanjut kan pasti akan berdampak baik dengan beberapa pihak, utamanya di bidang ekonomi pasti akan lebih meningkat lagi secara signifikan. Terus habis itu mengingat bahwasanya ekonomi Korea sekarang kan sangat baik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Ya betul sekali. Menurut aku nih ya, dalam sisi ekonomi sendiri terdapat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan perdagangan, investasi, dan kolaborasi bisnis. Terus ada akses pasar baru kan pastinya untuk perusahaan-perusahaan di Korea dan Indonesia untuk mendapatkan pasar baru. Terus konsumen yang potensial yang membantu perluasan bisnis mereka. Terus juga diversifikasi sumber pemasok. Dengan kerjasama ini, negara-negara itu dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pemasok dan mengurangi resiko dengan rantai pemasok. Yang terakhir nih ya, penyediaan teknologi dan keahlian. Kerjasama ini tuh pasti menguntungkan untuk kedua belah pihak dengan pertukaran teknologi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tentunya. Iya, bahkan itu ada beberapa efek baik dari kerjasama bilateral ini. Yang pertama, kita juga ada peningkatan motivasi, sehingga kalau kita negara Korea itu adalah negara yang maju ya kan, sedangkan kita itu adalah negara yang berkembang, sehingga ada suatu faktor yang mendorong inovasi dan mengembangkan produk baru kayak gitu. Terus yang kedua itu ada peningkatan kesejahteraan, dimana kalau kita lihat itu tenaga kerja kita itu banyak yang nganggur ya kan. Nah, dengan kerjasama bilateral ini jadi lebih mudah nih tenaga kerja Indonesia ke Korea kayak gitu kan. Dan tenaga kerja kita itu yang pertamanya nganggur itu makin ada lowongan pekerjaan yang lebih luas kayak gitu. Terus kita ada kestabilitasan ekonomi dengan kerjasama dengan Korea, jadi pertukaran mata uang jadi lebih mudah. Jadi kita tadi yang dibilang tasa ekspor impor jadi mudah, terus usaha-usaha jadi mudah, terus kebijakan-kebijakan ekonomi juga lebih mudah daripada yang kemarin-kemarin yang hanya fokus pada Indonesia. Sekarang kita fokusnya lebih ke hubungan bilateral bersama Korea kayak gitu ya kan. Nah, terus yang terakhir adalah peningkatan hubungan diplomatik, di mana setelah ada hubungan namanya kerjasama bilateral ya dua negara ya, sehingga hubungan diplomatik antara dua negara ini jadi lebih kuat, lebih bagus kayak gitu. Wah, dari penjelasan yang kalian jelaskan tadi, sepertinya kerjasama dua negara ini akan menjadi hal yang lebih baik untuk dua negara Indonesia sama Korea ya untuk kedepannya. Wah, bener juga sih. Oh ya, sebenarnya ya
Dari semua itu sebenarnya tuh yang ngatur dan apa ya, ngurusin tuh siapa sih? Tentu saja kalau urusannya dengan keuangan negara, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu lebih memiliki peran yang penting di dalamnya. Iya kan, BI sendiri itu kan memegang namanya otoritas moneter. Seperti yang kita pelajari kemarin tuh, BI itu punya otoritas moneter yang besar gitu, apalagi di bidang keuangan. Oh gitu ya, jadi anggota Dewan Moneter tuh siapa aja sih? Anggota Dewan Moneter itu terdiri dari satu, yaitu Menteri Keuangan Indonesia itu. Terus yang kedua ada seorang Menteri Bidang Ekonomi, dan yang terakhir adalah Gubernur dari BI. Namun loh, pemerintah juga mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menentukan bagaimana peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang Bank Sentral, sehingga wewenang dan otoritas moneter itu tidak terletak pada Bank Indonesia tapi juga pada pemerintah. Oh jadi seperti itu ya, jadi hal seperti itu masih yang mengatur tuh masih Bank Indonesia ya. Terus seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahwasannya itu Bank Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga perekonomian dan kebijakan moneter yang berjalan di Indonesia ini. Betul banget. Betul banget. Nah, kalian udah capek belum gesek ya kalau bahas kayak gini, kayak udah panjang banget gak sih pembahasan kita hari ini? betul. Mau chill dulu nggak nonton film? Boleh. Bentar. Belum dulu ya.